Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati, dicintai, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, sehingga setiap apapun yang kita lalui dalam hidup ini kita bisa melihat sesuatu yang positif di baliknya, dan kemudian kita mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam teruntuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan terus bersolawat melatih diri menjadi umat yang pandai mengingat jasa, membalas kebaikan Nabi. Salah satunya adalah dengan bersalawat kepada beliau, dan tentu dengan mengikuti jejak langkah beliau, dengan terus menambah ilmu kita, melakukan ittiba' kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebaik-baik amal kita adalah penutupnya, dan kita menjadi hamba yang kemudian diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umur itu kita isi dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-27, bismillahirrahmanirrahim, al-birru wal ism, yaitu hadis yang berisikan tentang kebajikan, wal ismu, dan juga tentang dosa. Apa itu kebajikan dan apa itu dosa? Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Nabi yang mulia An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-birru husnul khuluqi, bahwa al-birru itu atau kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi nas. Sedangkan dosa atau keburukan itu adalah apa yang membuat hatimu atau jiwamu bimbang, wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka atau engkau benci kalau seandainya perbuatan itu kemudian diketahui oleh manusia. Ini hadis yang pertama ya. Hadis yang selanjutnya, an Wabisah bin Ma'bad, dari sahabat yang mulia Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kalau tadi Nawas bin Sam'an, kalau ini Wabisah bin Ma'bad, tapi temanya sama. Qala, beliau berkata, Wabisah berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, aku datang kepada baginda Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau berkata, beliau di sini artinya adalah Nabi. Nabi kemudian langsung pas datang Wabisah, langsung Nabi nyamperin dan kemudian bersabda, "Ji'ta tas'alu 'anil birri?" Apakah engkau datang wahai Wabisah untuk bertanya kepadaku tentang apa itu kebaikan, albir? Ini memang Nabi saking mungkin sudah seringnya mungkin di kalangan sahabat itu pingin bertanya tentang bagaimana meningkatkan pahala, meningkatkan derajat di sisi Allah, meningkatkan ketakwaan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini banyak kepada baginda Nabi. Ini makna secara umumnya. Tapi secara khusus ini juga menggambarkan bahwa Nabi memang punya mukjizat, dan mukjizat Nabi salah satunya Allah Subhanahu wa taala beritahukan kadang-kadang hal yang gaib kepada Nabi. Kadang-kadang ya.
illa man irtada min rasulin fa innahu qul in adri aqaribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Jadi Nabi salah satunya di momen ini, jita tas'alu 'anil birri, apakah engkau datang hendak menanyakan kepadaku apa itu albir? Ya. Kemudian qultu, wa bisa menjawab, "Na'am." Iya benar ya Rasulullah. Jadi kalau ada seperti ini, yang dilihat tuh kontennya ya. Bukan tebak-tebakannya, bukan seru-seruannya ya. Tapi isi daripada hadis ininya itu jauh lebih manfaat, jauh lebih maslahat bagi kita. Qala, beliau mengatakan, siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istafti qalbak. Bahwa albir itu bisa diketahui dengan cara istafti qalbak. Bertanyalah atau mintalah fatwa pada hatimu. Jadi ternyata selain ulama, selain orang alim, selain seorang ahli, yang perlu kita tanya adalah hati kita sendiri. Jadi ternyata hati kita itu dia berperan menjadi pemberi saran yang terbaik atau penasehat yang terbaik. Istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Al-birru, kemudian dijelaskan lagi oleh baginda Nabi, kebaikan itu ma itma'annat ilaihin nafsu, apa saja yang membuat jiwamu menjadi tenang. Wa tma'anna ilaihil qalbu, dan apa saja yang membuat hatimu menjadi tenang. Jadi jiwanya tenang, hatinya tenang. Wal ismu ma haka fin nafsi, sedangkan dosa sebaliknya, apa yang membuat jiwamu menjadi bimbang. Wa taraddada fis sadri, dan membuat dadamu menjadi ragu, terbolak-balik. Wa in aftakan nas wa aftauka, walaupun ada salah seorang manusia yang memberikan fatwa kepadamu, atau banyak manusia yang sudah memberikan fatwa kepadamu. Jadi ternyata ada mufti yang paling jujur, namanya hati. Sementara seorang ulama, seorang penasehat, belum tentu itu menjadi jawaban atas keraguan atau pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi kadang-kadang justru jawabannya itu ada pada diri kita, yaitu hati kita sendiri. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis ini maka kita mengenali dua hal. Yang pertama yang kita kenali adalah kebajikan atau albir. Sedangkan yang kedua adalah al-ismu atau dosa yang kita kenali. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui apa itu dosa dan apa itu kebaikan? Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan di hadis yang pertama tadi, al-birru husnul khuluq, bahwa yang namanya albir atau kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Nah, dan ternyata Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mirip sama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ibadah haji. Ketika Nabi menjelaskan ibadah haji, kata Nabi, al-hajju Arafah, bahwa haji itu adalah wukuf di Arafah. Itu bukan artinya bahwa haji itu cukup dengan wukuf di Arafah, bukan. Tapi maksudnya adalah bagian yang paling terbesar atau yang bagian yang paling terpenting dari ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Berarti albirru atau albir kebajikan itu husnul khuluq, artinya volume atau isi terbanyak daripada kebaikan itu didominasi atau mayoritasnya adalah tentang akhlak yang baik. Jadi sebenarnya kalau kita kaji, maka semua apapun nanti berakhir pada akhlak yang baik. Kalau kita lihat bagaimana sistematisnya hukum Islam, maka nanti di sana ada
wajib muayyan, ada wajib mukhayyar. Wajib muayyan itu wajib yang enggak bisa dipilih-pilih, ada wajib mukhayyar yang bisa pilihan. Sumpah, ketika bersumpah wajib ditunaikan. Tidak bisa melakukan penunaiannya, maka yang dilakukan puasa 3 hari berturut-turut. Jadi ada pilihan selanjutnya, atau it'amu asyarati masakin, atau memberi makan orang-orang miskin. Jadi balik kepada berbuat baik kepada manusia. Ibadah puasa bagi yang tidak bisa melakukannya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang kesulitan, di sini sisanya 2 ya, sakit keras atau sudah tua renta. Karena tua renta tidak bisa lagi puasa, maka solusinya bagaimana? Bayar fidyah. Bayar fidyah itu berarti tentang berbuat baik kepada orang lain. Jadi muara daripada semua kebaikan-kebaikan yang tersusun rapi dalam agama kita ini berujung pasti mengarahnya berbuat baik kepada orang lain. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa albir atau kebaikan itu isi utamanya itu adalah tentang berakhlak yang baik. Ya, berakhlak yang baik. Maka kalau bisa kita berdoa ya Pak ya, berdoa. Nah, salah satunya bagus nih diamalkan. Jadi ada doa yang mungkin jarang dipraktekin ya di salat kita. Itu salah satu doanya adalah wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq. Nah, ada sambungannya. Ya Allah, berikan aku hidayah untuk bisa memperbaiki akhlakku supaya aku bisa berakhlak yang paling indah. Wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada satupun pihak yang bisa mengkaruniakan akhlak yang indah kecuali Engkau ya Allah. Ini wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkanlah aku buruknya akhlak, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa membuat seseorang itu terlepas dari buruknya akhlak kecuali Engkau ya Allah. Saking bahwa akhlak yang indah, akhlak yang baik itu tidak mudah Pak. Kita coba untuk berakhlak yang terbaik itu tidak mudah. Jangankan dalam kondisi baik-baik ya, jangankan dalam kondisi sesuatu yang enggak ideal. Dalam kondisi baik-baik saja belum tentu kita bisa berakhlak yang baik ya. Apalagi kadang-kadang kondisinya banyak pemicunya untuk keluarnya akhlak-akhlak yang buruk. Jadi itu. Jadi yang pertama adalah albirru itu husnul khuluq. Maknanya yang lain bahwa albir di sini ini juga tentang muamalah al-khalqi, yaitu berbuat muamalah, bergaul dengan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala wal ihsani ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka. Tapi yang paling nomor satu di antara orang-orang yang ada di sekitar kita, maka dalam agama kita yang paling utama adalah wabil ihsani ilal walidain, yaitu berbuat ihsan. Yang paling terbaik berbuat baik itu kepada kedua orang tua. Dan di antara dua orang tua kita ini, siapakah yang paling utama? Pernah datang kepada Rasulullah SAW kemudian menanya, man adar, siapakah yang paling terbaik untuk aku berbuat baik? Kata Rasulullah SAW, ummuka. Qala summa man? Qala abaka. Qala summa man? Qala al-aqrabu wal-aqrab. Jadi setelah ibu kita, kemudian ayah kita, baru kemudian kaum kerabat kita yang terdekat. Oleh karenanya berbuat baik di sini harus juga dengan timbangan agama ya. Bukan berarti berbuat baik versi mau nafsu kita saja ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian albir juga terkadang itu artinya kadang-kadang beririsan dengan at-taqwa. Jadi kadang kalimat bir dengan takwa itu disandingkan, kadang-kadang terpisah. Kalau dia bergabung antara bir dengan takwa,
artinya ada kalimat albir, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi bertolong-tolonglah kalian, saling tolong-tolong menolonglah kalian dalam berbuat albir dan ketakwaan. Berarti di sini ada dua hal yang berbeda. Nah, kalau perlu dibedakan antara takwa dan albir, maka yang dimaksud dengan albir adalah muamalatil khalqi bil ihsan, yaitu bermuamalah dengan ciptaan atau ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan yang terbaik. Sedangkan at-taqwa muamalatil haqqi bi fi'li ta'atihi wa jitinabi muharramatihi. Jadi terkait dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah takwa. Jadi kewajiban kita atau berbuat baiknya kita kepada seluruh makhluk itu masuk kategori bir, sedangkan takwa adalah baiknya kita, taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada juga yang membedakannya bahwa albir di sini adalah fi'lul wajibat. Bahwa dimaksud dengan albir itu adalah sisi melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Sedangkan takwa adalah ijtinabu al-muharramat, yaitu menghindari semua yang diharamkan Allah. Jadi melakukan yang wajib-wajib itu masuk kategori albir, sedangkan meninggalkan yang haram itu perlu ketakwaan. Ya kalau kita perhatikan memang takwa itu kan selalu ya, wattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijara, ya, atau ittaquan nisa. Jadi diperintahkan kepada kita supaya bertakwa dalam hal perempuan. Begitu juga. Jadi ini ada hal-hal yang memang khusus. Dengan rasa takut kita kepada Allah, maka seseorang bisa selamat dari jebakan hal-hal yang diharamkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi dalam surah Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang albir, jadi dengan kalau tadi kan bergabung antara albir dengan takwa. Tapi kalau dia terpisah yang muncul hanya kalimat albir, maka kita temui walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina fil riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi siapa yang melakukan albir, mereka itu adalah shadaqu wa ulaika humul muttaqun, berarti yang melakukan albir itu juga adalah orang bertakwa. Nah, di ayat ini justru menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan albir itu adalah yadkhulu fihi jami'u at-ta'at. Jadi semua ketaatan itu masuk dalam kategori albir. Al-batinah kal imani billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Semua keimanan, rukun iman kita untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari syarrihi wal khairihi wa syarrihi. Lalu kemudian wa ta'at az-zahirah, juga ketaatan-ketaatan yang terlihat, yang bukan di dalam hati kita. Ka infaqil amwal fima yuhibbuhullah, seperti berderma kepada orang lain. Wa iqamis shalah, seperti juga mendirikan salat. Jadi orang salat kan kelihatan ya. Orang yang berderma juga kelihatan. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat juga kelihatan, minimal bagi orang yang menerima zakatnya. Wal wafa'i bil ahdi, dan juga memenuhi janji juga kelihatan. Dan juga albir was sabri 'alal aqdar, dan sabar atas semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Jadi was-sabri 'alal aqdar kal maradi wal faqri. Misalnya seandainya kita ternyata mendapat jatahnya saatnya datang sakit, atau kita dapat ujian berupa harta yang hilang atau kefakiran yang melilit hidup kita, maka ketika ini menghampiri hidup kita maka harus sabar. Wa 'ala ta'ati kas-sabri 'ala liqa'il adu, dan juga ketika perang juga perlu kesabaran ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini albir ya. Jadi albir itu kalau dalam Al-Qur'an sangat banyak, artinya bisa terkait dengan sesama manusia, dan di antara manusia juga punya urutan-urutan ketika berbuat baiknya, dan yang paling utama adalah kedua orang tua kita, dan di antara dua orang tua kita maka yang paling utama adalah ibu kita.
Lalu kemudian jika albir dengan takwa ini ada bersamaan, maka yang dimaksudnya adalah albir itu bisa tentang melaksanakan kewajiban, sedang takwa adalah meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga albir itu adalah berbuat baik kepada manusia, sedangkan at-taqwa itu berbuat baik atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau albir sendiri, maka yang dimaksud adalah mencakup semua kebaikan. Dan Nabi SAW dalam hadis ini, yang dimaksud dengan albir itu adalah akhlak yang indah, akhlak yang baik. Maka ini bukan berarti sholat tidak masuk albir, bukan berarti puasa tidak masuk albir. Kenapa? Karena tadi di sini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ini, aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirin fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi semua kebaikan itu pada dasarnya dia adalah albir. Sedangkan dosa, nah dosa, apa itu dosa? Nah, jika kita mengalami kondisi seperti ini panduan yang sangat bagus ya. Kata Nabi SAW, sedangkan dosa adalah ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali 'alaihan nas. Ada dua Pak yang perlu kita lihat pada satu hal yang sedang ada pertanyaan dalam benak kita. Ini boleh atau enggak? Ini dosa atau enggak? Yang pertama, kompasnya atau panduannya adalah di dalam diri kita. Apa itu? Adalah mahaka fi nafsika. Jadi patokan yang pertama dalam hati kita yaitu apa yang membuat bimbang hati kita. Nah, ini dulu, bimbang di hati kita. Yang kedua, dilihat dari sisi luar, eksternal kita. Wa karihta ayyattali'a 'alaihin nas. Engkau tidak suka, engkau membenci kalau seandainya orang tahu apa yang engkau perbuat itu. Maka itu sah, itu dosa. Kalau dua hal ini terpenuhi, maka mutlaklah itu adalah dosa. Yaitu apa? Hati kita bimbang, hati kita tidak tenang, hati kita ragu. Lalu kemudian kita tidak suka, itu diketahui oleh orang lain. Maka itu adalah dosa. Dalam hadis Nabi SAW yang selanjutnya tadi juga demikian. Kata Nabi SAW, albirru ma itma'annat ilaihi nafsu wa itma'anna ilaihi qalbu, bahwa yang namanya kebaikan itu adalah apa yang menenteramkan hati dan jiwa kita. Sedangkan yang namanya dosa, apa yang membuat bimbang, yang membuat tidak tenang jiwa dan hati kita. Walaupun orang memfatwakan atau memberikan nasihat, itu boleh, itu boleh, itu boleh. Kalau hati kita tidak tenang dengannya, maka itu sudah cukup menjadi kompas bagi kita ya, bahwa itu adalah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga merupakan petunjuk bagi kita ya. Petunjuk bagi kita supaya kalau ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang seandainya kita sudah dapat ilmunya, meskipun banyak antar ulama yang berbeda pendapat tentangnya, dan kita tenang dengan satu pendapat, maka bismillah, istiqomahlah dengan yang kita yakini tersebut. Karena itu akan menjadi nutrisi terhadap hati kita. Dia akan menimbulkan ketenangan dan ketentraman di hati kita. Namun demikian, tidak juga bahwa kita nggak perlu belajar lagi. Artinya udah nanya hati saja. Nah, itu bahaya. Sebab harus ada ilmu, lalu kemudian baru bisa menentukan mana itu baik, mana itu buruk, mana yang pahala, mana yang dosa. Kenapa? Karena Nabi SAW didatangi di sini oleh Nawas bin Sam'an dan didatangi oleh sahabat Wabisah bin Ma'bad. Jadi dijelaskan oleh ulama, mereka ini adalah orang yang dikenal Nabi. Hatinya sudah terisi dengan cahaya iman, sehingga hidup hatinya bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan orang yang pendosa, bahkan orang yang fasik terus menerus bergelimang dosa, maka hatinya tidak lagi bisa ditanya. Kalau ditanya kepada hatinya, boleh semua. Istafti qalbak, enggak berlaku bagi dia. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa dengan kewajiban, lalu kemudian berusaha melakukan hal-hal yang
dihalalkan dan menghindarkan hal-hal yang diharamkan, maka dia bisa bertanya kepada hatinya dengan panduan ilmu. Baik, itu saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan sehingga kita kemudian bisa terus-menerus meningkatkan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik juga berupa akhlak kepada seluruh manusia yang ada di sekitar kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.